Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi Redford. Oke, semua orang tahu aset token abal-abal, token REDT itu dibekukan, ya. Dibekukan di tengah malam Senin, ya, gitu. Oke, selalu saya tujukan video saya ini untuk orang awam, teman-teman, ya. Jadi semua video-video saya untuk orang awam supaya apa? Supaya tidak terjerumus di investasi bodong, money game, skema Ponzi, ya. Yang ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya was-was, ujung-ujungnya panik, semua kena scam, kena tipu, ya. Scam artinya kena tipu. Oke. Nah, di sini ada di grup grup mentor Tono nih, ya. Sinyal Trading Redford Indonesia, nama grupnya tuh. Nge-share sebuah link change.org. Ya, change.org itu website petisi, ya. Petisi, oke, untuk menandatangani petisi, untuk membuat petisi bisa di change.org. Nah, ada petisi tuh, ya, bisa menandatangani petisi itu. Mungkin tujuannya supaya member Redford menandatangani petisi berkaitan dengan Redford tersebut. Oke. Wah, bagus tuh, ya, bagus. Itu bukti mentor Tono itu bertanggung jawab gitu, ya. Buktinya bikin petisi tuh. Nggak tahu mentor Tononya atau orang lain yang bikin petisinya, tapi dia menyebarkan link petisi untuk ditandatangani gitu, ya. Oke teman-teman, nah ini nih websitenya, ya, change.org. Kita masuk ke petisinya. Nah ini, ya, gambarnya juga REDT, ya, di sini. Aduh, tapi kok lucu saya lihat petisi ini, ya. Nih sekarang, nah ini judulnya dulu aja, ya. Judulnya saya kasih warna biru lah, ini kuasnya, ya. Nah ini judulnya teman-teman, judulnya, oke. Judulnya demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25% untuk dijual dan bisa di withdraw. Jangan dulu ke bawah lah, ya. Kita di judul petisinya saja dulu, oke. Demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25%. Pertama, ini menunjukkan kekecewaan, kegalauan member-member Redford. Seperti di video sebelumnya, sebelum beku, ya, sebelum REDT beku itu sore atau malam harinya sebelum beku saya bikin video. Saya doakan tuh semoga bisa di WD minimal 25% lah buat menepis semua keraguan, khususnya buat apa ya, yang menepis semua yang diomongkan oleh youtuber yang membongkar. Saya sih feelingnya minimal sih mentor itu bisa WD gitu. Taunya semuanya beku gitu, ya. Nah, di sini teman-teman, demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25% untuk dijual dan bisa di withdraw. Petisi ini untuk siapa gitu, ya. Kalian mikir nggak ini? Dari judulnya kayak gini nih, ya, demi normalnya. Ini tujuan petisi ini untuk siapa? Gitu, ya. Biasanya kan petisi dibuat supaya mendapat sorotan publik. Supaya nantinya kalau banyak yang menandatangani petisi, supaya dimuat di TV, mungkin di berita, di artikel yang besar gitu, ya. Di stasiun TV, biasanya seperti itu. Contoh dulu ada, kalau nggak salah yang bikin petisi itu Alimama, AGT, ya. Itu bikin petisi ataupun Mark AI gitu, ya. Bikin nggak tuh Mark AI sampai masuk TV gitu. Tapi judulnya nggak seperti ini. Ini sih
bikin petisi tapi masih berharap gitu, masih berharap di platform trading ilegal yang sudah jelas skema Ponzi. Yang nggak salah juga sih yang bikin petisi ini berharap gitu, tapi harapan dia itu jangan dipublik loh ya, malu. Malu, ini saya baru kali ini ya investasi bodong, korban investasi bodong yang mungkin ya bisa dikatakan mengaku korban investasi bodong. Kok petisinya seperti ini? Dari judulnya saja ini sudah apaan sih gitu kan? Demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25%. Kan ini ada kata tolong. Minta tolong dong. Masa minta tolong sama OJK? Kan sudah jelas Redford masuk entitas ilegal. Minta tolong sama presiden nggak kenal tuh sama Redford. Minta tolongnya sama siapa ini? Demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25% untuk dijual dan bisa withdraw. Nah, sebelum kata tolong ada demi normalnya. Demi normalnya. Yang bikin petisi ini mau menormalkan entitas ilegal, skema Ponzi maksudnya, atau gimana gitu. Kan sudah jelas Redford itu trading ilegal. Daripada kalian buang-buang waktu ya dengan petisi aneh cenderung blow on kayak gini, itu lebih baik kalian segera laporkan leader kalian kalau kalian benar-benar merasa korban, kalau kalian benar-benar real korban. Kemarin kan sudah saya informasikan, saya kasih solusi, bikin grup atau paguyuban korban Redford ini berdasarkan regional masing-masing dulu, setingkat kecamatan gitu. Di satu kota kecamatan kan banyak, nanti berkumpul di satu kota gitu kan, itu lebih efektif daripada gabung grup korban Redford yang di dalamnya dari berbagai daerah gitu, seperti di Telegram yang kemarin. Itu nggak efektif ya. Belum apa-apa juga sudah ada atau banyak yang share Ponzi baru, aplikasi baru, investasi bodong baru. Itu nggak efektif. Mungkin lebih efektif sesuai regional masing-masing, setingkat kecamatan minimal gitu ya. Kecamatan A siapa aja nih, kumpulkan dari kota mana, dari kota A kecamatan A, dari kota A kecamatan B, dan seterusnya. Nanti akan ketemu satu kota berapa yang menjadi korban Redford gitu. Tapi yang harus benar-benar real korban gitu. Jangan yang pura-pura korban. Yang pura-pura korban itu cuma cuma nimbrung aja, nantinya ya meruntuhkan niat untuk melaporkan nantinya. Intinya kayak gitu. Intinya menakut-nakuti yang real korban nantinya gitu. Ngapainlah lapor, pertama harus ada biaya, terus transport apalah gitu, ribet amat gitu kan. Suka seperti itu biasanya yang pura-pura korban itu ngomporin supaya nggak jadi lapor gitu. Tapi kan tadi saya sudah kasih solusi sesuai regional masing-masing. Adapun ada biaya itu ditanggung bersama-sama berjamaah gitu ya oleh semua korban, real korban gitu. Nah, kembali ke petisi ini ya. Saya mau nanya nih, siapa yang bikin petisi ini, dan tolong jawab pertanyaan saya. Pertama, demi normalnya, kalian bikin petisi ini untuk menormalkan entitas ilegal? Gak mungkin bisa, udah nongkrong di entitas ilegal SWI. Terlebih aset sekarang beku ya, aset REDT beku. Terus nongkrong di entitas ilegal plus skema Ponzi juga ya. SWI, Bapepti itu udah tahu ya. Udah tahu sepak terjang Redford ini, bahkan HOH pun mereka sudah tahu gitu. Makanya HOH masuk juga entitas ilegal gitu ya. Masa iya harus saya pertegas.
Nah, di sini tolong dibuka kunci. Ini minta tolong ke siapa? Pertama, minta tolong ke Redford. Gak mungkin ini lucu gitu ya. Gini ya, misal ibarat kata nih, kalau kalian yang bikin petisi ini minta tolong sama Redford, misal kayak gini. Motor kalian dimaling, dicuri. Ya. Kalian bikin petisi, "Woi maling, balikin motor gua," atau kalian nyuruh orang gitu ke si malingnya, entah itu siapa malingnya gitu kan. Pertama nggak tahu siapa malingnya, ya itu nyuruh barang kalian dikembalikan, itu kan lucu gitu. Nah, Redford pun sama. Tahu nggak tuh siapa yang pemimpin Redford? Member-membernya aja saya tanya, tahu nggak? Ya, oh ada bule mana? Orang kok di white papernya aja, white paper REDT itu nyomot, kok bulenya? Ya, salah satu bulenya sudah pernah saya bahas, nyomot berkali-kali itu saya bahas. Ya, nggak sadar juga, malah kembangkan tim terus. Nah, ini minta tolong ke siapa ya? Demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25%. Kalau minta tolong sama si Redfordnya, aduh lucu gitu ya. Mana ada maling muncul ya. Tapi ada sih pemain Ponzi yang muncul gitu, tapi sekarang tenggelam, nggak ada tuh. Yang ada di grupnya Sinyal Trading ya. Yang mulia Tuan Muda Porsche apa itu namanya. Nah, ini dari judulnya saja teman-teman, ini sudah agak menggelitik gitu ya. Bukan saya mematahkan semangat korban-korban Redford, bukan. Udah real korban lah, udah jadi korban member Redford itu. Hanya saja ada real korban, ada yang pura-pura korban. Yang pura-pura korban itu mentor, leader kayak gitu ya. Kenapa? Ya mereka kan dapat komisi, kalaupun rugi nggak rugi amat, kan mencicipi komisi bawahannya. Itu sedangkan yang nggak punya bawahan lagi, downline-nya, itulah yang rugi. Oke, kita lihat ke bawah. Ini bertambah terus. Kirain banyak ya. Ini kok cuma 6.000 ya, dibanding AGT, NL hijau itu masih banyak member AGT dan NL hijau gitu. Ataupun dulu robot trading Mark AI, kirain banyak, beneran banyak nih Redford. Ini baru segini ya. Udah berapa hari ini petisinya itu kelihatan ya. Oke, di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, dengan 7.500 tanda tangan petisi ini akan lebih mungkin direspon oleh pembuat keputusan. Nah, oleh pembuat keputusan, otomatis dong, berarti bener dong, petisi ini dibuat untuk Redford. Aduh, lucu ya. Bukan lucu lagi, ini blow on gitu yang bikin petisi. Kenapa? Demi normalnya Redford, tolong buka kunci WD ke kunci aset 25% lah kayak gitu. Yang tadi ya, yang ini nih, yang judulnya ini nih. Nah, oke. Demi normalnya Redford, tolong dibuka kunci aset 25%. Nah, di bawahnya di sini dengan 7.500 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin direspon oleh pembuat keputusan. Ya, pembuat keputusan siapa? Ya Redford kan. Berarti petisi ini ditujukan untuk Redford. Kalau ini ditujukan untuk Redford, ini seumur hidup saya melihat petisi di change.org yang lucu ya. Bukan hanya lucu, lebih ke blow on gitu ya. Akan direspon oleh pembuat keputusan. Pertama, si pembuat keputusannya itu kalau ini ditujukan untuk Redford, ilegal, sudah nongkrong di SWI, Satgas Waspada Investasi, terindikasinya memang jelas itu skema Ponzi ya. Ada rabat 3 level ke bawah ya.
Jadi si pembuat keputusannya itu, kalau ini petisi ditujukan untuk Redford, si pembuat keputusannya itu seorang maling, ya, kelompok maling ya, Redford, investasi bodong. Kalaupun mau nih, saya kasih saran buat petisi, misal usut tuntas judulnya, usut tuntas penipuan Redford trading ilegal yang scam, membekukan aset token REDT semua membernya gitu. Ini sih dari ini kan dari mentor-mentornya ya yang nyebarinnya petisi ini. Ini sih buat seolah-olah mungkin wah ini mentor bagus nih bikin petisi, leader bagus nih bikin petisi, tapi baca dulu petisinya seperti apa gitu ya. Jangan wah ini bagus nih, ada kemauan bikin petisi, yuk tanda tangan gitu, tapi lihat petisinya seperti apa. Nah ini si pembuat keputusan, misalkan kalau ada juga yang bagus jenis petisi seperti ini, misalkan bikin petisi untuk rancangan undang-undang ditujukan ke DPR misal. Nah nanti direspon sama DPR. Ini kan jelas Redfordnya ilegal. Kalian mengharapkan respon dari Redford ya. Redfordnya aja sudah ketar-ketir, itu sudah dipantau terus sama SWI sama Bapepti gitu ya. Ritz Carlton aja kan gagal. Nah di sini teman-teman yang bikinnya ternyata ini nih ya, bernama Muhammad Yunus ya, yang memulai petisi ini demi normalnya Redford, oke, dan kesejahteraan anggota REDT. Tolong dibuka kunci asetnya per hari ini tanggal 18. Oh sekarang saya bikinnya tanggal berapa, 19 ya, untuk bisa dijual 25% dari total aset dan bisa di withdraw untuk modal perdagangan harian dan untuk mendukung kenaikan REDT agar perdagangan dan perekrutan member bisa berjalan normal kembali. Di saat seperti ini masih ada kata perekrutan member, gila nggak tuh? Seolah-olah ini baik, bagus, ada petisi, tapi dalam petisinya coba seksama kalian. Sudah saya katakan pertama ilegal, skema Ponzi. Sekarang sudah scam, saya anggap sudah scam ya. Aset dibekukan sampai 6 bulan gitu kan. Perekrutan member masih dibawa-bawa, ilegal Redford itu ya, skema Ponzi masuk SWI. Oke teman-teman, kita baca ulasannya di sini nih ya. Dengan dibuka REDT 25% akan ada banyak member baru yang masuk dan membuat Redford semakin berkembang. Apa? Ilegal. Redford itu ilegal, masih aja semakin berkembang. Ini petisi akal-akalan mentor atau gimana sih gitu? Nih terus, Redford harus bertanggung jawab, jika tidak harus dijadikan tersangka penggelapan uang dan pemindahan pakai. Nah ini bagus nih, to the point ya gitu. Terus yang kedua, selanjutnya nih, saya mau cepat-cepat WD. Berharap sama maling ya. Si Redford itu kan maling ya, scammer, penipu. Berharap sama penipu, aduh jangan blow on lah. Harusnya cepet-cepet, bukan buang-buang waktu bikin petisi blow on kayak gini ya. Cepet-cepet laporin leader-leadernya, mentor-mentornya sebelum kabur ya. Kebiasaan nih korban-korban money game itu ditarik ulur dulu ya. Korban money game skema Ponzi itu ditarik ulur dulu, nanti ujung-ujungnya leader dan mentor keburu lenyap, nggak ada. Oke. Nah ini ya, apa ini maksudnya? Oke, intinya jangan ngulur-ngulur waktu. Karena dari persyaratan awal launching REDT, dalam persyaratan awal katanya REDT bisa dijual dalam 14 hari, harga mencapai $10. Tapi kenapa setelah persyaratan udah terpenuhi REDT malah dibekukan, naik jadi $50
ya, itu pun tiba-tiba gitu, nggak ada info sebelumnya gitu. Terus mana lagi nih? Nah ini nih, sehubungan dengan statement, nah ini ya teman-teman bisa baca nih. Sehubungan dengan statement pertama HOH dan Redford mengenai syarat penjualan koin, nah tadi sama ya, $10 14 hari, maka kami menolak keputusan sepihak. Nah kalau gini kan bagus gitu ya. Maka kami menolak keputusan sepihak Redford maupun HOH yang memberikan dua syarat kondisi baru penjualan. Ya harusnya menolak lah. Tapi ini ada HOH dan Redford gitu ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini tentang petisi ya, petisi Redford. Mungkin mentor atau leader Redford yang bikinnya gitu, tapi ya selama saya melihat petisi, itulah petisi yang paling aneh gitu ya. Paling anehnya apa? Ya tadi seperti yang tadi saya katakan, mereka berharap ke si penipunya ya, yang membuat keputusannya nanti si Redford. Aduh ya, please lah, jangan blow on lah. Kalau mau bikin petisi misal kayak gini, Redford scam, Redford trading ilegal, investasi bodong, scam, kawal terus sampai ke baris krim, misal kayak gitu ya. Misal, atau korban penipuan Redford trading ilegal scam, udah kayak gitu aja, jangan panjang-panjang, mohon 25% kayak gitu ya. Itu hanya tarik ulur saja. Mungkin itu bisa dikatakan trik dari leader atau mentor gitu untuk menarik ulur gitu, untuk ya nanti bosen sendiri lah yang jadi korban kayak gitulah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.